Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan belum memikirkan kontestasi pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh perhatian saat ini difokuskan untuk menuntaskan amanah sebagai Wali Kota Samarinda dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Boro-boro mikirkan pemilihan gubernur. Menyelesaikan jabatan sebagai wali kota saja belum tentu saya bisa berhasil. Kalau tidak berhasil, untuk apa kita maju? Tegas Andi Harun. Ia juga mengingatkan agar energi para pemimpin diarahkan untuk bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab, bukan larut dalam spekulasi politik yang masih jauh. Boro-boro mikirkan pilgub. Menyelesaikan wali kota saja belum tentu saya bisa berhasil. Nah, kalau tidak berhasil, untuk apa kita maju? Beda orang yang tidak punya pikiran akal sehat dalam berpolitik, berhasil tidak berhasil, dia tetap maju. Saya masih 3 tahun setengah. Mau memikirkan 2029, umur saja belum tentu sampai. Tapi memang ada orang yang sudah memikirkan dari sekarang. Akhirnya yang muncul adu domba, hadap-hadapkan. Men, laksanakan dulu apa yang ada sekarang. Kau makan aja dulu itu sekarang, baru mikirkan jadi apakah yang ada. Dan gak usah goreng-goreng media. Secanggih apapun pertanyaanmu, saya pasti akan tahu di mana di belakangnya itu. Dan saya tidak pernah mundur. Kenapa saya benar? Siapapun kalian akan saya hadapi. Kenapa kita harus memberi ruang kepada publik itu, ruang publik itu jadi sehat? Masih lama pilgubnya, udah bertanya dari sekarang. Kalau saya nggak beres pemimpin kota ini, untuk apa nyolong diri maju? Kecuali kita jadi pemimpin tidak tahu diri, berhasil nggak berhasil, tetap pantang. Nggak boleh. Pemimpin itu harus berhenti mengejar, belajar berhenti mengejar jika ia tidak berhasil. Tahu. Kompor juga nih. Tapi saya senang di kompor, saya senang. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim. Berbagai inovasi disiapkan, mulai dari pemanfaatan insinerator berstandar emisi, pengembangan program penukaran sampah bernilai ekonomi, pameran produk daur ulang, hingga penguatan sistem pengawasan armada pengangkut sampah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tantangan perubahan iklim harus dihadapi melalui kolaborasi seluruh pihak serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Curah hujan yang semakin ekstrim, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana hidrometeorologi merupakan tantangan nyata yang harus kita hadapi secara bersama-sama, ujarnya. Pemkot juga terus mengapresiasi peran kader kebersihan lingkungan di tingkat RT dalam mewujudkan Samarinda yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Hari ini kan Hari Lingkungan Hidup 2026. Selain kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai ajakan sebenarnya, sebagai ajakan kepada masyarakat agar salah satu cara kita berpihak secara konkret, berafirmasi terhadap ketahanan iklim kita itu yang secara konkret dia menanam pohon.
daripada sekedar kegiatan acara seremonial belaka di dalam hotel, di gedung atau apa. Jauh lebih penting kita di lapangan. Yang kedua, kita sengaja tempatkan di salah satu lokasi insinerator kita bahwa apa yang kita pernah rencanakan sekarang sudah mulai dioperasikan. Dan hasilnya cukup efektif karena mampu melakukan pengurangan terhadap minimum 8 ton per hari. Itu dalam satu shift. Jadi kalau misalnya kita bisa 2 shift, maka bisa 16 ton. Bisa 3 shift, ya pokoknya perkaliannya 8. Dan ada 10 insinerator kita di kota Samarinda. Jadi kalau rata-rata misalnya 16 ton dalam satu hari dikali 10, berarti kan ada 160 ton. Terjadi pengurangan terhadap 600 ton per hari dari jumlah total kita. Nanti kita lihat, kalau tenaganya kuat, kita bisa jadikan 3 shift. Bahkan bisa 4 shift. Kenapa? Itu juga akan membuat apa? Para pekerjanya, pengelolanya mendapatkan biaya tambahan. Karena semakin banyak shifternya, maka semakin bertambah ini. Tapi faktor kelelahan, faktor ketahanan fisik juga harus kita perhatikan. Tapi yang paling penting bahwa minimum 8 ton per hari untuk satu shift. Secara teknis sudah beroperasi semua? Secara bertahap. Kalau mesinnya udah siap semua, cuma ada yang faktor lingkungannya, misalnya ini jalan aksesnya. Kalau mesinnya udah pada siap semua. Kalau di tempat lainnya juga banyak dipaksa mati kayak di Bandung untuk izin di Kementerian Lingkungan Hidup seperti apa Pak? Kenapa? Dimatikan insinerator ini. Kementerian Lingkungan Hidup juga. Ya sebenarnya lebih pada kemampuan kita untuk menjaga stabilitas. Lo PSL itu juga insinerator sebenarnya. Sekarang apa teknologi apa yang bukan pakai insinerator? Insinerator semua kok. Cuma kita harus tetap jaga bahwa kapasitas panasnya harus kita jaga karena dia harus stabil di 800 derajat Celcius. Dan insinerator kita ini berbeda dengan di Depok, di Bandung, di daerah lain lah, saya nggak usah sebut tempatnya. Anda lihat tadi kita tidak punya cerobong asap. Itu hanya mengalirkan ke air. Nanti airnya disterilisasi, tapi kita terus akan sempurnakan. Namanya teknologi baru, kita akan evaluasi terus. Karena teknologi itu harus dievaluasi secara berkelanjutan. Tapi meskipun dengan demikian, kalau ada kebijakan pemerintah pusat, ya daerah suka tidak suka harus ikut sambil nama ta'ala. Perintahkan berhenti, kita berhenti. Perintahkan belok kiri kita. Belok kanan. Itulah anunya, ya kan? Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah kota memastikan program penanganan stunting tetap menjadi prioritas dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Walaupun kondisi fiskal Pemkot Samarinda cukup memprihatinkan, kita tidak berhenti. Koordinasi dengan seluruh OPD, stakeholder, dunia usaha, dan Perumda harus terus diperkuat untuk menurunkan stunting, kata Saifuddin. Kolaborasi yang semakin kuat diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas generasi masa depan. Harapan kita, pemerintah Kota Samarinda tentunya banyak sekali harapan kepada seluruh masyarakat, terutama penggerak-penggerak penurunan stunting, OPD-OPD, dan ini untuk gimana menurunkan stunting. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin stunting bisa turun ke 2025, itu turunnya cukup lumayan. Tapi harapan kita banyak sekali yang masih harus kita kerjakan. Tentunya walaupun saat ini dengan ekonomi fiskal pemerintah Kota Samarinda yang cukup,
tapi cukup memprihatinkan, dalam arti memprihatinkan bisa hanya belanja beberapa ini, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita harus melaksanakan gimana pergerakan untuk menurunkan stunting ini bisa terlaksana dengan baik. Intinya koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder yang lain dan pengusaha dan banyak sekali Rusda dan lain sebagainya untuk gimana koordinasi untuk gimana menurunkan stunting yang ada di Kota Samarinda. Tentunya pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui tim percepatan penurunan stunting serta penguatan koordinasi lintas sektor, baik itu dinas kesehatan, dinas sosial, dinas BP2KB, dan semua dari pemuda, karena salah satunya adalah harus terpenuhi air bersih. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Lucia Lapu. Benar, Pak Wali, tanam banyak pohon demi kelangsungan hidup. Samarinda sudah gersang dan mati. Rumah rempah. Tahun depan ada sinyal keuangan daerah kembali normal. Ayo Pak Wali berinovasi membuat proyek bahan bakar dari sampah plastik di setiap kecamatan dengan dukungan program dari RT hingga rumah tangga. Yomal Yundip. Harus seperti ini, agar kita sadar semua faktor penyebab bencana. Semoga alam tetap terjaga dan kita semua selalu diberi kesehatan. Usman Pangkap Ufri. Samarinda makin maju peradabannya. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, kepemimpinan yang berorientasi pada kerja nyata, kepedulian terhadap lingkungan, dan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Samarinda yang maju, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.